Hai guys, selamat teman and welcome back to my channel. Nah, memang sorry banget, akhir-akhir ini gue agak-agak jarang nih upload video. Dan kali ini kita akan bahas salah satu produk, bukan produk ya, barang elektronik. Kita nggak akan ngomongin tentang udara lagi, karena kita kemarin udah bahas AC. Udah 2 AC yang gue bahas, karena memang cuma ada 2 macam, 2 model doang di rumah gue untuk AC. Nah, air purifier juga habis itu. Nah, sekarang kita akan bahas home appliance yang mungkin ini adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, yaitu mesin cuci, apalagi gitu kan. Nah, kebetulan mesin cuci ini gue pertama kali pakai yang apa sih, front loading, yang bukaan depan gitu. Sebelumnya gue pakainya yang di atas, yang top loading gitu. Nah, kita akan lihat mesin cuci apakah yang akan kita review hari ini. Ikuti terus videonya kali ini. Guys, kali ini adalah mesin cuci yang akan kita review adalah dari Electrolux yang seri Ultra Eco 500. Nah, untuk tipenya sendiri ini ada di bagian dalam. Kita buka dulu pintunya. Nah, ini adalah tipe EWF 7555 EQWA dengan dayanya 350 watt. Nah, di sini daya 350 ini digunakan untuk mencuci dan juga membilas atau mengeringkan gitu. Dan kalau misalnya kalian ada yang nanya, ini mengeringkannya gimana gitu, apakah pakai air panas atau enggak, jadi dia benar-benar diputar aja gitu. Jadi dayanya hanya 350 watt gitu. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini tabungnya stainless ya guys gitu. Dan di sini ada peringatan atau petunjuk kalau misalnya kalian mau mencuci, kayak misalnya ini ada contoh-contohnya, diikutin aja, terutama yang kalau misalnya ada zippers kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak tutup, biasanya dia akan bersenggolan sama si kacanya ini, kayak kontang gitu. Jadi nanti biar awet mesin cucinya, biar lemas sesuai dengan garansinya di sini 10 tahun. Other motor and stainless steel drum. Nah, baiknya kalian mengikuti si petunjuk ini dan juga di petunjuk manualnya gitu. Terus nah, kita di sini untuk panelnya ini belum gue nyalain kebetulan. Di sini ada mode-modenya, ada hijab, batik, cotton, mix, kit 20, bedding, full atau hand wash, dan favorite. Itu kalau misalnya kalian dari hijab sampai si full atau hand wash ini ada yang kalian paling sering pakai, dia akan masuk ke favorites. Ini tombol powernya on off. Nah, untuk ganti dari hijab sampai favorite itu kalian pencet si panelnya, touch panel ya guys. Jadi kayak pakai perasaan lah gitu. Jadi jangan terlalu kenceng, jangan terlalu pelan juga, disentuhnya biasa aja. Tadi pakainya program untuk memilih ini. Nah, untuk wash, nah ini biasanya kita pilih si level kekotorannya nih. Kekotoran pakainya ini yang paling biasa, yang nggak terlalu kotor, sedang nggak nih kotor banget gitu. Nah, untuk spinnya di sini ada pilihannya dari paling kencang 50 sampai yang range and hold. Nah, options di sini untuk memilih nih, apakah mode soak, range, soak and range and spin, dan drain and spin gitu. Baru kalau misalnya kalian udah memilih semuanya nih, mulai dari program sampai di options, kalian bisa start atau pause. Dari sini nanti akan nyala lampu untuk mengunci si pintunya gitu. Dan untuk deterjennya akan dibuka dari sini. Nah, kita ditarik aja. Oke, di sini adalah untuk softener atau pelembut, dan di sini ada deterjennya gitu. Nah, ini biasanya sih gue pakainya adalah deterjen yang cair. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya, pakai deterjennya yang bubuk misalnya. Nah, ini kan ada posisi di dalamnya nih. Nah, ini bisa diganti ke atas, dikatasin gitu. Ini nggak usah deh, gue agak-agak takut salah gitu. Nah, bagaimana mencucinya kita akan praktekkan. Nah, di sini kebetulan gue udah punya baju yang udah direndam dulu. Nah, biasanya gue akan peras lagi gitu. Sembari gue akan memerasnya, kita lihat dulu ya, kita nyalain dulu. Ini udah gue masukin semua cuciannya. Ini gue udah peras juga, udah gue bilas sekedarnya aja, karena ini kan bakal basah-basah juga kan. Jadi udah gue masukin semua. Dan untuk kapasitas mesin cuci ini adalah 7,5 kilo. Jadi jangan terlalu berat-berat juga sih masukinnya gitu, karena ini nggak yang bisa nampung berat-berat banget gitu. Nah, ini udah gue colokin, jadi kita langsung nyalain aja. Ini tombol-tombol fisik ya, kecuali yang ini semua, ini tombolnya tombol-tombol touch panel semua, soft. Nah, dia akan muncul di sini, ada nadanya. Dan itu biasanya pindahinnya pakainya yang quick 20. Kita pencetnya pakai ini, disentuh quick 20, ini 20 menit. Jadi yang ini jam, yang ini adalah menit gitu. Ini nggak ada yang gue utak-utik lagi, ya langsung aja gue sentuh. Nanti dia akan ada tombol muncul, ada
apa namanya ini, yang kunci dia akan muncul. Nah, ini akan muncul. Nah, karena tadi gua nggak bersih-bersih banget, bukan bersih, bukan kering-kering banget, dia akan ngebuang air dari si baju yang sudah gue masukin ke sini, ke dalam gitu. Ini kita akan tunggu 20 menit kemudian, dan ini bisa dibilang suaranya nggak yang halus-halus banget ya guys, masih ada apa suaranya lah. Mungkin semakin speknya tinggi, semakin harganya mahal, mungkin akan semakin halus bunyi dari mesin cucinya. Oke, kita akan tunggu 20 menit ke belakang. Gue akan tunjuk kalian ketika mesin cuci ini akan melakukan bilas atau rinse. Ini airnya udah mulai ngucur. Ini biasanya udah bercampur sama deterjennya gitu. Kalau misalnya kalian pakai hand softener, udah langsung masuk ke softenernya gitu. Ini dia akan membasahi, nggak akan banyak-banyak dulu sih. Dia akan ada menit-menit tertentu, dia akan airnya akan lebih banyak dibanding menit-menit yang sebelum-sebelumnya gitu, atau di menit-menit yang lain gitu. Dia akan ngisi air dulu. Nah, ini selang yang mesin cuci ya guys ya. Kalau misalnya kalian dengar suaranya, kita akan balik ke 20 menit berikutnya. Stay tune ya guys. Nah guys, ini udah mau mendekati dia mau ngebilas. Airnya bakalan banyak banget dibuang. Ini menit ke 4. Dia akan kayak steady gini untuk spinnya gitu. Nah, dia akan agak sedikit lebih berisik bunyinya ketika akan ngebilas gitu. Ini menit keempat masuk ke menit ketiga biasanya akan kayak gini bunyinya gitu. Jadi buat kalian mungkin yang akan punya atau pengen beli mesin cuci ini, jangan panik-panik banget sih, karena gue juga awal-awalnya juga akan sedikit panik dengan bunyi ini yang emang kenceng sih menurut gue gitu. Dia akan ngebilas. Dengan air dari bilasannya gitu. Jadi dia mengeringkannya dengan di-spin kayak gini. Jadi bukan pakai air panas ya guys. Air panas itu biasanya ada di tipe yang di atasnya dia, dan itu gunanya untuk matiin kuman di baju biasanya sih gitu. Jadi nggak di steam atau disemprot pakai air panas gitu, enggak gitu. Jadi dia akan diputar sampai dia nggak sampai menitnya habis sih gitu. Ini kita lihat di menit ke biasanya menit ke 20 ini juga udah mulai akan berhenti. Ini prosesnya udah mau detik-detik, mau bukan detik-detik, menit-menit mau selesai gitu. Kedengeran bunyinya nggak guys kira-kira? Kadang gitu. Ini putarannya 600 rpm ya guys, kayak gini putarannya. Ini belum maksimumnya, akan naik lagi speednya. Nah, ini speed maksimum di 600 rpm kayak gini guys bunyinya gitu. Dan airnya akan keluar terus sampai dia benar-benar kayak setengah kering, enggak setengah kering, 3/4 kering lah gitu. Ini lagi hujan juga kebetulan, jadi suaranya agak berisik ya guys. Nah, mungkin kalau ini ibaratnya kalau misalnya kalian pernah lihat liputan di TV
kayak orang yang usaha jual keripik misalnya, keripik yang digoreng terus diilangin minyaknya dengan tadi putar kan, ini sama kira-kira kayak gitu guys. Jadi ini cuciannya diputar sampai airnya bener-bener udah nggak bersisa lagi gitu. Jadi kita jemurnya juga nggak yang lepek-lepek banget lah, lumayan cepat kering kok gitu, walaupun nggak ada panas bisa setengah hari tuh kering. Nah kalau cuaca lagi panas biasanya bisa sampai kayak 2 jam tuh udah lumayan bisa diangkat. Ini udah speednya udah mulai turun. Ini menit ke 2. Jadi dia nggak ngikutin, nggak sampai menit pertama banget sih, udah sampai last minute gitu. Nah udah speednya udah turun terus. Udah siap kita ambil cuciannya. Nah kita lihat di sini lampu apa namanya nih, si kunci ini buat kunci pintunya akan kebuka kalau udah selesai. Nah udah bisa kita keluarin cuciannya. Oke guys, nah ini cuciannya. Ini udah lumayan kering banget sih, 3/4 kering lah, lebih kurang gitu. Nah itu tadi guys cara penggunaan mesin cuci dari Electrolux yang Ultra Eco 500 kapasitas 7,5 kg dengan model EWF 7555 EQWA. Nah itu adalah mesin cuci Electrolux yang bisa dibilang yang paling basic untuk front loading. Jadi menurut gue ini adalah mesin cuci yang lumayan ramah digunakan atau user friendly bagi orang-orang yang baru pertama kali menggunakan mesin cuci yang bukan depan atau front loading gitu. Nah bisa dibilang kalau menurut gue mesin cuci ini pastinya karena ini adalah buatan manusia ya, ada plus ada minusnya gitu. Ada plus ada minusnya gitu. Plusnya dulu deh. Nah plusnya menurut gue pertama tadi kalau kalian udah lihat kan panel depan mesin cucinya atau gimana sih tombol-tombol yang kita akan gunakan ketika akan mencuci nanti. Nah itu pertama pastinya user friendly, jadi nggak banyak tombol-tombol yang membingungkan gitu menurut gue ya gitu. Dan untuk mode pencuciannya juga cukup lengkap kan, tadi ada hijab, ada batik, ada cotton itu ada katun, ada buat mix, ada untuk bedding. Jadi kalau misal kalian pengen cuci bed cover atau spray gitu ya, nah itu bisa langsung dicuci gitu. Itu pertama. Yang kedua, modelnya juga nggak yang kadang kan ada beberapa mesin cuci bukan depan yang modelnya agak kurang cakep gitu ya, agak aneh lah gitu. Ini bisa dibilang cukup normal gitu, jadi nggak enak dilihat gitu, enggak. Jadi modelnya lumayan gitu, build quality-nya juga bagus gitu ya. Dan mudah-mudahan sih kedepannya mesin cuci ini bener-bener awet ya gitu, sesuai garansi deh paling nggak 10 tahun gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dayanya juga kecil, cuma 350 mau cuci, mau ngebilas atau tadi spin gitu kan, itu dayanya sama. Jadi kalian nggak perlu khawatir mungkin buat kalian yang pengen pakai mesin cuci ini dayanya terbatas kayak 1300. Nah mungkin bisa mempertimbangkan untuk membeli mesin cuci ini. Tapi kalau misalnya yang 900 mungkin ya disiasatin aja kali ya, buat kalian pengen nyuci ya jangan nyalain AC misal, atau jangan nyalain setrika, karena kan itu adalah barang-barang elektronik yang memang menyedot dayanya gede, konsumsi dayanya besar gitu. Itu menurut gue. Yang kelima adalah mungkin dari timingnya gitu ya. Timingnya juga nggak yang lama-lama banget gitu, standar lah, nggak yang, karena ini mesin gitu pastinya kan beda nih cara penggunaannya antara manusia nih, kita nyuci pakai tangan dikucek sama pakai mesin. Jadi kayaknya segitu dengan waktu 1 jaman lah ya kira-kira tadi. Dari mode hijab sampai yang wool atau hand wash tadi itu sejaman, tapi nggak yang sampai lama-lama banget. Jadi itu plusnya. Minusnya, nah ini minusnya sih menurut gue seperti tadi yang kita lihat juga, lumayan berisik suaranya ketika dia akan ngebilas. Jadi mungkin bagi kalian yang udah punya mesin cuci Electrolux yang di atas dia serinya, nah mungkin bakal kayak ilfil kali ya, karena memang ketika bilas suaranya lumayan kenceng gitu. Semakin itu baru 600 rpm, belum yang 850, pasti bakal lebih kenceng lagi gitu. Awal-awal sih enggak yang seberisik itu ya, maksudnya memang kayak bunyinya kayak helikopter ya bunyinya gitu. Cuman lama-lama semakin berisik, mungkin karena semakin banyak beban yang dicuci atau mungkin semakin sering pencuciannya, jadi bisa mempengaruhi ke suara ketika dia membilas gitu. Nah mungkin itu minusnya menurut gue ya. Overall sih udah menurut gue enak banget sih mesin cucinya, nggak yang membingungkan. Buat orang tua mungkin yang agak susah ngeliatnya, mungkin matanya kan biasanya orang tua agak plus ya, biasanya agak susah ngeliat yang dekat. Nah ini lumayan
mudah dipahami tulisannya gitu. Dan sebenarnya ini kan belinya di salah satu toko elektronik di Jakarta, dan ketika beli mesin cucinya datang, nah keesokan harinya sih, ketika pokoknya next day lah, 1 sampai 2 hari nanti ada petugas atau apa ya, orang Electrolux Indonesianya yang datang ke rumah buat install mesin cucinya. Kayak misal tadi selangnya menghubungkan antara mesin cuci dengan si selangnya. Nah itu dia tuh penting juga buat kalian yang pengen beli mesin cuci yang kayak gini nih, mau tuh top atau front loading, better kalian pakainya keran yang 2 arah gitu, jadi nggak mengganggu gitu, nggak mengganggu. Misalnya mau nyuci atau kita mau cuci tangan kan, kalau mesin cuci lagi jalan kita nungguin dulu kan agak ganggu. Nah mending carinya kalian yang 2 arah gitu. Nah kayak gitu teknisnya. Jadi akan ada petugas Electroluxnya Indonesia langsung datang ke rumah buat install dan juga ngasih demo, ngasih penjelasan ini cara-caranya gimana aja sih gitu, dan kayak do's sama don'ts-nya tuh dikasih tahu semuanya gitu, yang boleh dan yang tidak boleh juga dikasih tahu gitu. Dan pastiin kalian juga baca buku manualnya gitu, jadi jangan ngebleng amat juga gitu kan. Yang diceritain atau yang dijelasin sama petugasnya itu mungkin hanya sebagian kecil gitu, nggak semuanya kita tahu juga gitu, mulai dari perawatannya seperti apa yang sekiranya kita bisa lakukan sendirilah gitu, tanpa kita harus manggil teknisi dari Electrolux untuk melakukan servis. Nah servis juga perlu, tapi ada kalanya kita juga bisa merawat mesin cuci kita gitu ya. Mungkin itu dulu. Mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas, gue rekap dulu kali ya. Tadi plus minusnya udah, dan untuk dayanya 350 watt, kapasitasnya 7,5 kilo gitu. Terus kalian juga pastiin baca buku petunjuk, jadi akan ada cucian kalian itu ketika berat kotornya berapa kilo. Nah ini sih seingat gue, untuk berat bersihnya ketika pakaian ini dalam keadaan kering itu maksimal 3 kilo, jadi jangan lebih dari itu. Ini akan mempengaruhi performance dari mesin cuci kalian juga nih, dan juga durability-nya gitu, akan tahan lama atau tidak tergantung dari berapa banyak cucian yang akan kalian cuci gitu. Akan ada baiknya kalau misalnya pas lagi kalian mau nyuci mau nyuci spray ataupun mau bedding mode gitu, nah sebaiknya diperhatikan berat cucian itu untuk berkotor. Kira-kira aja lah, kayak misalnya tabung gas yang hijau tuh, nah itu kan 3 kilo tuh. Nah coba di segitu aja kira-kira gitu buat masukin ke mesin cucinya gitu. Dan kalau misalnya harganya berapa? Harganya tergantung dari kalian belinya di mana. Di marketplace juga banyak, tapi kalau gue kasih range harga itu di kisaran 5,7 sampai 6 jutaan. 5 sampai 6 jutaan lah, siapin aja gitu. Oke, thank you banget udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Sorry banget kalau misalnya ada miss atau kekurangan dari video ini. Nanti kedepannya gue akan bikin video apa lagi, pastinya gue akan nge-review barang-barang elektronik yang sekiranya akan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, Tamano pamit dan tunggu video selanjutnya dari Tamano. Oke, have a nice weekend.